Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan mata kuliah fisika fluida yang sebelumnya belum saya buat memang video kuliahnya, berhubung kan harus fokus pada video mata kuliah yang lain ya. Namun, karena adanya surat edaran dari Rektor Institut Teknologi Sumatera untuk melaksanakan kuliah daring, maka saya perlu membuatkan video online untuk perkuliahan hari Rabu tanggal 18 ya. Ya, 18 Maret 2020, dan ini adalah pertemuan setelah UTS. Jadi di sini kita akan nantinya membahas materi setelah UTS. Sedangkan UTS-nya itu sendiri untuk sementara waktu akan ditunda hingga nantinya perkuliahan normal seperti sedia kala ya. Ya, jadi materi setelah UTS adalah materi tentang persamaan kontinuitas. Ya. Oke, sebelumnya kita menggunakan buku apapun jus ya. Ya. Dan ini untuk persamaan kontinuitas, saya akan mencoba membawakan buku Mekanika Fluida dari Landau dan Lipschitz ya. Jadi dua fisikawan Rusia, guru dan murid ya. Landau adalah gurunya dan Lipschitz ini hidup semasa dengan Einstein. Jadi ini buku yang sangat jadul sebenarnya, cuman dari sekian banyak buku fluida, fisika fluida, nah ini adalah satu-satunya atau mungkin yang sejauh ini saya temukan buku fluida yang membahas secara fisis. Kalau buku yang sebelumnya kita gunakan ya, itu kita membahasnya lebih ke engineer-nya. Nah di sini kita akan membahas lebih ke fisisnya, bagaimana persamaan kontinuitas itu dibentuk ya. Kalau selama ini kan yang kita ketahui adalah persamaan kontinuitas itu adalah A1V1 sama dengan A2V2. Namun seperti apa? Nah, itu akan kita coba bahas lebih dalam lagi dengan menggunakan buku Landau Lipschitz ini ya. Ya. Edisi kedua ya, edisi kedua. Silahkan nanti kalian download bukunya atau nanti bisa diminta ke saya ya. Dan kita langsung saja mulai perkuliahan kita kali ini ya. Oke, kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas ya. Kontinuitas. Oke ya. Oke, sebelum membahas persamaan kontinuitas, maka perlu kiranya kita menjabarkan atau merecall piranti matematik yang udah kita pelajari sebelumnya. Piranti matematik yang kita gunakan di sini adalah teorema Gauss dan teorema Stokes, baik itu untuk medan vektor ataupun medan skalar ya. Oke, jadi kita bahas terlebih dahulu dasar matematisnya ya. Dasar matematis. Oke, anggaplah saya punya suatu permukaan seperti ini. Ya, saya punya permukaan seperti ini. Lalu saya punya fluida yang menembus permukaan saya. Ya, menembus permukaan tersebut. Ya. Lalu saya tinjau di sini banyaknya fluida yang menembus elemen dA ini. Elemen dA dengan saya punya vektor permukaannya mungkin contoh ke arah sana gitu ya, vektor permukaannya. Maka saya bisa menuliskan flux ya, flux dari fluida yang menembus vektor permukaan ini, elemen permukaan dA ini adalah kalau kita tuliskan secara vektor berarti integral. Kalau semua ini adalah f ya. Semuanya ini contohlah suatu medan vektor sembarang gitu ya. F dot dA. Nah, di sini kita menggunakan integral tertutup, itu artinya yang melewati atau yang menembus permukaan ini ya. Jadi kita punya integral tertutup permukaan, artinya permukaan tertutup ya. Nah, kalau kita tinjau di sini ya, kita menggunakan teorema Gauss. Teorema Gauss untuk medan vektor. Oke. Oh ya, F di sini adalah kita buat sembarang vektor ya, boleh gaya ya, apapun itu sembarang vektor. Jadi saya punya F ya, saya punya tadi integral tertutup
F dot dA, ya, vektor dA ya, itu sama dengan divergensi F dari elemen volumenya ya. Ya, divergensi F dari elemen volume ya, di elemen volumenya. Nah, ini adalah pernyataan dari teorema Gauss ya. Teorema Gauss untuk medan vektor ya. Nah, sekarang kita ingin buat bagaimana teorema Gauss untuk medan skalar ya. Jadi bagaimana teorema Gauss untuk medan skalar? Oke, kita umpamakan let ya, suatu F vektor sembarang vektor itu sama dengan perkalian antara suatu skalar dengan suatu vektor lainnya. Ya, dimana di sini A di sini adalah sembarang vektor juga. Sembarang vektor yang tidak bergantung kepada posisi ya, tidak bergantung pada posisi. Ya. Maka kita punya persamaan kita ya, persamaan teorema Gauss kita menjadi integral tertutup F tadi kita substitusi dengan V A dot dA gitu ya. Itu sama dengan integral volume divergensi dari vektornya tadi, yaitu V A dV ya, dV. Dengan V di sini adalah elemen volume ya. Oke. Nah, kita punya di sini divergensi dari ini ya, yang mana ini sama dengan VA dot dA sama dengan integral, kalau kita jabarkan ya divergensi dari ini, berarti kita punya di gradien V dot A ya, ditambah V divergensi dari A ya, mana ini tadi seperti ini terhadap dV ya. Nah, karena tadi vektor A ini tidak bergantung pada posisi, maka divergensinya adalah bernilai 0 karena dia tidak bergantung pada posisi. Maka bagian divergensi dari A itu adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak bergantung kepada posisi. Ya, maka kita punya sekarang integral tertutup VA dot dA sama dengan sisanya jadi ini ya, integral volume dot A dV ya, dV. Oke, sehingga ini adalah oke ya, kita punya tadi seperti ini. Kita bisa ubah lagi ya, agar ini nanti dalam bentuk saya bisa ubah seperti ini. Jadi saya mau buat seperti ini. A hanya kita keluarkan jadi dia V dot dA sama dengan di sini juga hanya kita keluarkan ya. Nah, kita punya divergensi V dV ya. Ya, kita punya AA di sini ya. Kita coret sehingga kita punya pernyataan V dot dA, karena kita ingin tadi apa? Teorema Gauss untuk medan skalarnya ya. Maka kita dapat hubungannya adalah V dot dA sama dengan divergensi V dV ya, elemen volume. Nah, ini adalah teorema Gauss untuk medan skalar ya. Teorema Gauss untuk medan skalar. Nah, sekarang bagaimana integral terhadap integral permukaan ya? Bagaimana hubungannya nanti dengan integral permukaan dengan integral lintasan ya? Nah, teorema yang membahas tentang integral lintasan adalah teorema Stokes ya. Teorema Stokes ya. Yang saya yakin sudah kalian pelajari juga di FISMAT ya. Teorema Stokes itu apa? Jadi kalau kita tinjau suatu permukaan tertutup ya,
Lalu kita tinjau gerak dari, semuanya kita tinjau partikel yang bergerak di sepanjang lintasan permukaan. Di sepanjang lintasan ini, ya, maka kita ambil ini semuanya DL, ya, elemen lintasan DL. Maka kita punya apa? Integral tertutup F dot DL itu sama dengan rotasi, ya, karena ya seperti ini, ya. Jadi rotasi dari elemen gerak yang ada di sini, ya, dan seterusnya rotasi di sini. Yang mana jika ini kita kumpulkan banyak gitu, ya, maka bagian ini akan saling mengcancel rotasi dari sini, yang mana nanti sisanya adalah yang ada di sepanjang garis ini, ya. Maka kita punya di sini F dot del itu sama dengan rotasi dari vektornya tadi dot dA, ya. Kelebihan, sorry, ya. Kita punya teorema Stokes seperti ini. Teorema Stokes untuk medan vektor, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk medan skalar? Karena nanti teorema Stokes untuk medan skalar dan teorema Stokes untuk teorema Stokes untuk medan skalar dan teorema Gauss untuk medan skalar akan kita gunakan nanti dalam formulasi persamaan kontinuitas kita. Sehingga kita punya, ya, sama dengan yang tadi, kita lihat vektornya itu adalah suatu skalar sembarang perkalian skalar sembarang dengan vektor sembarang lainnya, ya. Jadi kita punya di sini rotasi F itu nantinya adalah rotasi dari VA-nya. Berarti kita rotasikan nanti terhadap ya. Jadi ini sama dengan gradien V rotasi A ditambah V gradien rotasi A, ya. Jadi seperti ini. Jadi V rotasi A ini gradien V rotasi A, ya. Nah, yang mana ini nanti akan bernilai 0 karena tadi apa? Dia tidak bergantung kepada posisi, ya. Bernilai 0. Oke, sehingga kita dapat nanti rotasi F itu sama dengan gradien V rotasi atau cross A, ya. Sehingga persamaan kita menjadi, ya, sehingga teorema Stokes kita yang ini, ya. Jadi kita punya integral tertutup F-nya tadi adalah VA dot DL, DL-nya juga vektor, ya, sama dengan integral permukaan rotasi F, ya. Rotasi F tadi kita dapat ini gradien V cross A dot dA, ya, elemen permukaannya, ya. Nah, dengan cara yang sama tadi, karena kita membutuhkan di sini adalah vektor A atau skalarnya, maka saya punya A V dot dl sama dengan kita punya, karena ini rotasi, ya. Jadi kalau saya ubah bentuknya, jadi A cross B itu sama dengan minus B cross A, ya. Jadi ini kalau saya ubah jadi A cross gradien ini berarti di sini akan minus. Di A cross gradien V, ya, dot dA, ya. Sehingga kalau saya keluarkan juga, ya, jadi A-nya sama-sama kita keluarkan sama dengan minus A integral, ya, gradien V rotasi A rotasi dA, maka kita dapat, ya, integral V dot dl itu sama dengan minus, ya, gradien V rotasi dA, ya. Nah, ini adalah teorema Stokes untuk medan skalar, ya. Teorema Stokes untuk
medan skalar. Ya, itu adalah dasar matematis atau piranti matematis yang akan kita gunakan nantinya dalam pembahasan atau dalam formulasi persamaan kontinuitas ya. Kita lanjutkan formulasi persamaan kontinuitasnya di video selanjutnya.